Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tuljana, NPM 191200118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang keterampilan menjelaskan yang saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Seperti apa video yang saya buat? Berikut cuplikannya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira udah tahu belum? Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Mungkin ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum. Ya, baik. Ibu akan kasih tahu. Hari ini kita akan belajar tentang 3 masa, yakni masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan juga masa Islam. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah dengar mengenai 3 masa ini? Mbak Nisa Rahma mungkin pernah dengar, atau Mbak Sofia? Belum, Bu. Baik, nanti Ibu akan jelaskan perbedaan dari ketiga masa tersebut. Sebelum itu, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Nanti tolong anak-anak disimak dengan baik ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ketiga masa tersebut adalah masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan juga masa Islam. Apa sih masa praaksara itu? Masa praaksara adalah zaman belum mengenal tulisan. Kalau masa Hindu-Buddha, itu zaman sudah mengenal tulisan. Sedangkan kalau masa Islam adalah zaman berkembangnya budaya Islam. Untuk lebih jelasnya, masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, dan aksara berarti tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Secara umum, masa praaksara di Indonesia dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu itu terjadi ketika manusia menggunakan alat-alat dari batu-batuan yang diolah dan ditajamkan. Sedangkan kalau zaman logam itu ketika manusia sudah menggunakan alat-alat dari logam yang ditempa dan diolah. Zaman batu dibedakan menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum merupakan alat-alat batuan masih sangat kasar. Mesolitikum merupakan alat-alat batuan yang sudah lebih canggih. Kalau Neolitikum, alat-alat batuan sudah semakin halus. Sementara kalau Megalitikum, itu manusia sudah mampu membuat struktur-struktur besar dari batu seperti dolmen dan menhir. Kalau zaman logam itu dibedakan menjadi 2, beda dengan zaman batu dibedakan menjadi 4.
Zaman logam itu terdiri dari zaman perunggu, di mana manusia masih menggunakan perunggu sebagai bahan dasar alat-alat perkakasnya. Kalau zaman besi, itu manusia sudah mulai belajar cara mengolah besi menjadi alat-alat perkakas. Nah, ciri-ciri dari kehidupan pada masa praaksara itu ada 5. Yang pertama, pada saat itu manusia sangat bergantung pada alam. Yang kedua, itu pola hidup masih berburu dan mengumpulkan makanan. Yang ketiga, itu cara berpikir manusia pada saat itu masih sangat sederhana. Yang keempat, itu masih menggunakan gua sebagai tempat tinggalnya. Yang kelima, hidup dekat dengan sumber air. Masa Hindu-Buddha. Pengertiannya itu zaman di mana masuknya agama Hindu-Buddha dan manusia mulai mengenal tulisan. Manusia memiliki kepercayaan pada Tuhan dari agama Hindu-Buddha. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak serta-merta menerima budaya baru. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan juga India. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, di antaranya. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada faktor dari bidang keagamaan. Pada saat itu, manusia mulai mengenal 2 aliran kepercayaan. Apa saja aliran kepercayaan itu? Yaitu animisme dan juga dinamisme. Yang kedua ada bidang sosial. Pada saat itu, manusia mulai mengenal macam-macam kasta. Kastanya ada 4. Itu Brahmana, kaum pendeta, dan sarjana. Kasta yang kedua ada kesatria, para prajurit, pejabat, dan bangsawan. Yang ketiga ada Waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit. Yang keempat itu Sudra, para rakyat jelata dan pekerja kasar. Kemudian yang ketiga, bidang politik. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat, kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Kemudian yang keempat, bidang pendidikan. Salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah didirikannya lembaga pendidikan, yakni asrama. Lembaga pendidikan tersebut hanya mempelajari satu bidang saja, yaitu bidang keagamaan. Faktor yang kelima itu di bidang sastra dan bahasa. Digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Yang keenam ada bidang arsitektur. Salah satu peninggalan pada masa ini yaitu punden berunda, yang kemudian berpadu dengan budaya India, memahami pembuatan bangunan candi. Dan yang terakhir ada masa Islam. Pengertiannya itu zaman di mana berkembangnya budaya-budaya Islam di Indonesia. Yang pertama, bidang arsitektur. Pada masa itu, kesenian Islam telah memperkenalkan tradisi baru dalam teknologi arsitektur seperti masjid dan istana. Yang kedua, bidang sosial. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta mulai pudar di masyarakat. Yang ketiga, ada bidang politik. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lainnya. Yang keempat, ada bidang sastra dan bahasa. Berkembangnya pengaruh huruf Arab
dan bentuk karya di Indonesia. Bentuk karya sastra yang berkembang pada masa itu yaitu ada hikayat, babat, suluk, dan syair. Yang kelima, bidang pendidikan. Pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesantren Islam. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Setelah Islam masuk, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Dan yang terakhir, bidang seni Islam. Berkembangnya seni kaligrafi atau bisa juga disebut sebagai seni menulis huruf Arab. Media ini sering digunakan untuk penulisan huruf Arab di batu nisan makam, dinding masjid, mihrab, kain tenunan, kayu, dan kertas sebagai pajangan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan.